Kenapa Fatihah dikatakan Ummul Quran? Karena secara maknawi yang ada di dalam 30 juz Al-Quran itu ada tersirat atau terkandung di dalam 7 ayat yang ada di surah Fatihah. Maka dikatakan Ummul Quran. Kalau Sayyidul Kutub, pemimpin kitab itu Al-Quran. Karena semua kitab-kitab sebelumnya, ya 4 kitab ditambah suhuf-suhuf, syariat-syariat Nabi sebelumnya dari mulai Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, itu Nabi Isa alaihissalam, semua maknawinya tersirat atau terkumpul di dalam Al-Quran. Ini sudah kita bahas. Lalu masuk kita kepada ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala bentuk puji. Lillah itu milik Allah. Siapa Allah? Rabbul Alamin. Beliau adalah pemilik segala alam. Atau dia adalah Tuhan segala alam. Dia pencipta segala alam. Alam yang bisa kita rasakan atau alam yang tidak bisa kita cerna. Seperti alam akhirat, mana tahu kita. Alam azali, ya. Alam mahsyar masih terbayang. Jadi alam dunia kita sudah berada di alam ini. Ini semua milik Allah. Segala puji milik Allah. Maka harus kita paham bagaimana bentuk puji. Puji itu kalau kepada Allah kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji pada Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Itu adalah pujian pada Allah. Pada hakikatnya pujian, Pak. Pujian itu ada 4. Allah memuji Allah kembali kepada Allah. Allah memuji Allah kembali kepada Allah. Allah berfirman alhamdulillah. Segala puji kepada Allah. Allah berfirman subhanaka. Artinya maha suci engkau ya Allah. Padahal itu firman Allah. Allah memuji Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Disebutkan oleh Allah di Al-Quran. Maka pada hakikatnya pujian Allah kepada Allah. Lalu pujian manusia kepada Allah. Yang pujian Allah kita ucapkan atau dengan ikhlas kita mengatakan Allahu Akbar, Allah maha besar. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia daripada Tuhanku, Allah. Ini pujian kita kepada Allah. Maka kita mengatakan Allahur Rahmanur Rahim. Allah zat maha pengasih lagi maha penyayang. Memuji kita kepada Allah, apa yang kita puji tentang Allah pada hakikatnya memang kembali kepada Allah. Itu pujian kepada Allah langsung. Balik pujian Allah kepada umat, kepada hamba. Allah memuji hamba, pada hakikatnya kembali kepada Allah. Laqad khalaqtul insana bi ahsani taqwim. Telah aku ciptakan manusia dengan bentuk sempurna. Allah memuji manusia bentuk sempurna. Pada hakikatnya siapa yang terpuji? Allah. Siapa yang ciptakan manusia itu? Allah. Dibilang Allah memuji Nabi Muhammad. Lalu Allah mencintai Nabi Muhammad dikatakan Habibullah. Allah mencintai Nabi Ibrahim dikatakan Khalilullah. Allah memuji Ibrahim, Allah memuji Muhammad. Siapa yang menciptakan itu? Siapa yang membuat itu? Allah. Pada hakikatnya Allah memuji Allah dengan memuji Nabi Muhammad. Jadi pujian tadi memang Allah memuji Nabi Muhammad tapi kembali kepada dirinya. Lalu balik kita makhluk memuji makhluk. Makhluk memuji makhluk. Oh, bilang, oh Pak Iswi, Masya Allah, ganteng. Siapa yang bikin ganteng? Pada hakikatnya bukan saya puji Pak Iswi. Yang saya puji, yang menciptakan Pak Iswi itu Allah. Kita puji indahnya alam. Pada hakikatnya kita memuji Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, kita belajar tentang pujian itu milik Allah, maka tidak terucap pujian apapun kepada Allah, kepada makhluk, atau kepada siapapun, pasti kita akan kembali kepada Allah. Maknanya kita tetap terhitung tasbih kepada Allah. Setiap kita memuji, tasbih kepada Allah. Maka beda orang berilmu sama orang tak berilmu, kas-sama wal ardi, antara langit dan bumi. Kalau orang-orang yang tidak berilmu memuji sebatas pujian saja. Engkau cantik, engkau indah, engkau bagus. Sebatas itu saja. Tapi bagi orang yang berilmu mengatakan engkau cantik, pada hakikatnya dia sudah memuji Allah. Dia tahu ini ciptaan Allah. Indahnya alam ini, dia tadabbur tentang keindahan alam, pada hakikatnya dia bersyukur. Masya Allah, tabarakallah. Hada min fadli
fadlillah. Ini adalah karunia dari Allah. Dan seterusnya. Maka Allah memuji Allah, kembali pada Allah. Allah memuji makhluk, kembali pada Allah. Kemudian makhluk memuji Allah, ya memang milik Allah. Makhluk memuji makhluk, kembali kepada Allah. Sebaliknya, kita sebagai makhluk, bagaimana kalau kita menghina? Makhluk menghina Allah, menjadi musuh Allah, murka. Ya, jelas. Kalau Allah menghina makhluknya, udah pasti ini dilaknat sama beliau. Pasti ini ada manusia celaka. Manusia kalau sempat menghina Allah, pasti menjadi musuh Allah. Allah menghina Allah, mustahil. Itu termasuk di dalam sifat mustahilnya Allah. Kemudian makhluk menghina makhluk, pada hakikatnya kembali kepada Allah. Maka tidak ada hak makhluk menghina makhluk. Tidak ada hak walaupun bercanda. Mengatakan jeleknya si fulan. Siapa yang bikin jelek? Allah. Pada hakikatnya itu adalah kesalahan dan dosa. Orang pintar, orang alim tidak akan menghina kejelekan seseorang. Tapi dia akan berusaha untuk memperbaiki yang jelek. Tidak akan mengumbar aib orang, tapi justru menutupi aib orang dengan kebaikan. Maka di dalam dakwah ya memang banyak sistem, tapi untuk menghina di dalam dakwah tidak ada. Tapi merangkul, mengobati, ya. Bahkan di sana ada, walaupun ada katanya perang, bunuh-membunuh, itu membela diri atau untuk kemaslahatan lebih umum. Harus dibunuh karena ini berbahaya untuk yang lain, akan disesatkan, maka dia harus diserang. Lain daripada itu enggak. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka dari ayat pertama mengisyaratkan tentang keagungan dan kemuliaan Allah. Berimbas kepada makhluk, tidak bisa berbuat apa-apa pada makhluk, jangan sampai menghina makhluk yang lain kalau dia tahu bahwa itu adalah ciptaan Allah. Boleh kita menghina orang lain kalau kita yakinkan itu bukan ciptaan Allah. Perumpamaan seperti ini. Kalau Pak Poniman bikin sayur asam, ternyata nggak asam. Bikin sayur asam, ternyata nggak asam. Lalu kita bilang, wah enak sayur asam Pak Poniman. Yang tersinggung sayur asamnya atau Pak Ponimannya? Ya, jadi kalau kita bilang si Fulan udah jelek, bulat, pendek, pese elek, kayak telek, marah dia kan? Marah. Pada hakikatnya marahnya itu nggak ada apa-apa, nggak ada efeknya. Tapi yang marah Allah. Aku yang cipta dia. Aku katakan dia sempurna. Dia punya akal. Suruh kita bikin kulitnya saja nggak sanggup. Jadi orang yang berilmu tidak akan menghina orang secara fisik karena fisiknya dari Allah. Tapi kalau sifatnya disalahkan, kau tidak sujud pada Allah, engkau salah, engkau takut dilaknat Allah dan sebagainya, kita benci kepada sifatnya, ini hal yang wajib. Kita wajib benci kepada sifat yang salah. Lalu merangkul supaya dia jangan berada di dalam posisi atau terus dalam sifat yang salah. Kita katakan kekecewaan kita, kebencian kita terhadap sifat yang salah, hingga supaya dia benci juga pada sifat itu hingga dia berubah menjadi yang baik. Maka kembali kalimat bismillahirrahmanirrahim, kalimat alhamdulillah rabbil alamin, memang segala puji itu kembali kepada Allah, Tuhan pencipta alam, maka tidak gampang kita untuk merusak alam atau menghina alam. Tidak gampang kita untuk berbuat semena-mena karena kita tahu itu bukan milik kita, itu milik Allah. Milik Allah. Oh, imbasnya banyak. Bukan cuma masalah pujian. Bicara tentang alam, nah ini makhluk yang lebih umum. Nggak ada hak kita untuk merusak. Tapi ada hak kita sebagai khalifah untuk menjaga. Sebagai khalifah di muka bumi, kita berhak untuk menjaga. Kewajiban kita untuk menjaga, nggak merusak. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Udah dikatakan Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhan sekalian alam. Lalu disifatkan siapa Allah? Ar-Rahman Bir-Rahim. Allah yang Allah zat maha pengasih lagi maha penyayang. Allah zat maha pengasih lagi maha penyayang. Sifat siapa? Sifat Allah. Kan udah di awal surah pertama.
Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa habis ucapan Alhamdulillahirabbil alamin? Apa namanya? Ayat kedua, ayat ketiga diulangi lagi Ar-Rahmanirrahim. Pertanda memang banyak sifat Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengazab, Allah Maha ini, Allah Maha itu. Tapi yang diulangi di surah Fatihah yang ayatnya cuma 7 mengandung kalimat Ar-Rahmanirrahim 2 kali. Artinya jangan ragu kalian. Hai hamba Allah, manusia dan jin, jangan ragu kalian. Allah mengulangi kalimat bahwa Allah itu zat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jangan ragu Allah nggak kasih. Jangankan orang Islam, orang kafir pun dikasih. Jangankan manusia dan jin, hewan-hewan pun dikasih. Nggak ada makhluk yang tidak dikasih oleh Allah. Sampai saat ini kita duduk di atas buminya Allah, menghirup oksigennya Allah, menggunakan badan kita ini pinjaman dari Allah. Lalu kita mengatakan miskin? Enggak, kita kaya. Orang yang miskin itu yang punya sifat perasaan dia yang memiskinkan, dia yang punya sugesti bahwa dirinya adalah miskin. Tapi kalau dia merasa kaya, bahagia dia. Orang yang punya sifat perasaan dia miskin, itu orang yang tersiksa. Dia sedang diazab. Tapi orang yang senantiasa bersugesti bahwa dia adalah cukup dan dia sebetulnya kaya, dia itu sebetulnya orang yang bahagia. Dia tidak akan tersiksa. Karena kebahagiaan itu ada di dada, ya, bukan di harta. Walaupun begitu pandangan manusia sekarang, udah di akhir zaman ini, ada harta kaya, nggak ada harta miskin, biarin aja. Ya, biarin aja itu urusan orang. Yang penting yang bisa merasakan tentang dirinya itu dirinya sendiri. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih. Pengasihan Allah lebih umum. Lebih umum. Tidak dipandang siapa yang taat, siapa yang tidak taat. Baru Allah Maha Penyayang. Kasih sayang Allah khusus kepada orang yang taat kepada Allah. Manusia dan jin yang taat kepada Allah, Allah kasih sayangnya, kemudian Allah janjikan surganya. Ya. Maknanya kenapa diulang 2 kali? Artinya, wahai manusia dan jin, jangan takut, Allah itu Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa kalian, selama masih ada ruh di kandungan hayat, ada kesempatan untuk bertaubat untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Maka nggak ada kalimat putus asa. Kita lihat bagaimana orang yang bertaubat ketika dia sudah membunuh 100 ulama. 100 ulama dibunuh. Gara-gara dia sebutkan, saya telah melakukan dosa. Dosa apa? Semua dosa saya lakukan. Durhaka iya, berzina iya, membunuh iya. Apapun sudah. Apakah aku diterima tobatku kalau aku tobat? Kata ulama itu tidak. Bunuhnya ulama itu. Sampai 99 ulama dibunuh. Ya. Sampai ulama yang terakhir mengatakan, kalau engkau taubat, engkau masih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itu dia taubat untuk menuju ke rumahnya. Di tengah jalan dia meninggal. Dihitung khutwah, langkah dia lebih banyak yang dia langkahi di dalam taubat atau langkah menuju yang dia tuju ke rumahnya. Ternyata banyakan 1 langkah, lebih 1 langkah. Maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ada kesempatan kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Di suratul Fatihah diulangi kasih sayang Allah 2 kali. Jangan ada yang berputus asa untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Ini kesempatan kita. Dan ini adalah doa Nabi Muhammad SAW. Selagi masih ada ruh di jasad kita, akal yang sehat, kita masih bisa diterima. Kita masih ada kesempatan untuk bertaubat. Maka masalah makna daripada kenapa Ar-Rahman baru Ar-Rahim duluan, ini umum dan khusus, ini udah kita bahas sebelumnya di saat pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kembali kepada ayat Alhamdulillah. Kenapa juga kita selalu membacakan Alhamdulillah di awal doa, di akhir doa, dan sebagainya? Ada hadis Rasulullah, kullu amrin dibalin la yabda'u bilhamdulillahi rabbil alamin. Kullu amrin dibalin la yabda'u bilhamdallah fahuwa aqta'u abtar. Semua perkara yang baik yang tidak diawali dengan kalimat alhamdulillah, maka hasilnya enggak maksimal. Abtar, bahkan aqta, hasilnya terputus. Maka setiap kita mau berbuat apapun,
Ucapkan alhamdulillah, nanti diakhirkan alhamdulillah. Kullu doa, semua doa yang diawali dengan bismillah, diawali dengan hamdalah, nanti ditutup dengan hamdalah, kecuali Allah terima. Allah terima. Ya. Tentu ada sholawatnya, tentu ada basmalah dan ta'awuznya. Maka nggak ada doa itu yang bagus kecuali diawali dengan alhamdulillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Apalagi dibacakan dengan, ditutup dengan Fatihatil Kitab. Terakhir Al-Fatihah. Itu nanti bisa lebih mendapatkan fadilah, doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, bahwa kalimat Ar-Rahmanur Rahim di Al-Qur'an cukup banyak, tapi di surah Fatihah ada dua tempat, ada 2 ayat. Ayat pertama dan ayat kedua, bahwa jangan takut tentang pemberian Allah. Yang selama ini yang kita lihat di dunia, dari mulai anak Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad akhir zaman, yang ditakut tentang pemberian Allah. Pemberian Allah, takut kali. Nggak, sekolah nak, biar kerja, biar kau makan. Biar kau kerja, makan. Bukan sekolah supaya kau tahu mana yang benar, mana yang hak. Enggak. Biar kau adil, biar kau beribadah. Enggak. Bahkan masuk pesantren pun, tujuannya apa? Ada nggak ijazahnya? Kalau nggak ada ijazah, cemana dia kerja, cemana mau makan. Dia nggak sadar. Hewan-hewan tuh nggak ada akalnya, makan juga. Bahkan maaf, lembu kita itu nggak pernah kelaparan. Disuruhnya orang yang punya akal tuh nyari rumput untuk dia. Nah, siapa yang nggak berakal tuh? Siapa majikan, siapa babu. Nah, siapa yang punya lembu? Pak Rusdi, siapa majikan, siapa babu? Yang punya babunya. Padahal yang punya akal. Begitu dibikin Allah. Tentang pemberian Allah. Allah nggak kasih lembu itu lapar. Sama bayi-bayi kita, anak-anak kita. Apa yang diberikan bayi-bayi anak-anak kita itu kepada kita? Tapi Allah beri dia. Nangis sekali, langsung datang susu. Pak Subhan nangis sekarang, nggak ada yang ngasih susu. Enggak, artinya dia harus ikhtiar. Dia harus kerja, masak air, bikin susu. Kalau si bayi tadi tidak, tandanya pemberian Allah kepada dia dengan keadilan Allah gampang. Lebih parah lagi, makhluk yang susah terlihat di dalam bumi sana, tak berkulit, tak bertulang, tak berusus, tak belah mana matanya, tak berkaki, tak bertangan, tak berbulu, lembut dia, cacing, nggak pernah kelaparan. Kenapa kita tinggal di Tanijaya, di komplek di Pir, takut kali nggak makan? Padahal Pak Ijun jual makanan, dia takut nggak makan. Sampai nggak berani nggak buka kedai. Tapi sekarang udah berani dia. Rezeki dari Allah. Wallahu a'lam bis. Nggak usah takut terhadap pemberian Allah. Nggak usah takut. Nggak ada itu kalimat orang kelaparan itu sebetulnya nggak ada. Kecuali kalau memang diadakan Allah seorang kelaparan, ini adalah ujian untuk sekitarnya. Perhatian nggak? Peduli tidak untuk menilai iman dan kadar sosialnya orang di sekitarnya. Sama halnya terjadi perang di Palestina. Mereka meninggal di sana ahli surga, Pak. Masuk surga tanpa hisab mereka di sana. Masya Allah. Syahid. 50.000 syahid. Kita belum tentu. Tapi yang dinilai Allah, Pak, mereka udah selamat. Yang dinilai Allah, umat Islam dunia pro mana? Pro Palestina atau justru menggibah Palestina? Nah, itu dia, pro Yahudi atau pro? Biar Allah tahu gitu, biar Allah tahu. Akal dan pikirnya digunakan. Jadi diciptakan seperti itu oleh Allah untuk menilai yang lain. Untuk menilai yang lain. Bukan berarti Allah nggak bisa bikin menang. Gampang dengan kunut nazilah di penjuru dunia. Seluas Gaza, seluas Palestina, terbakar di Amerika. Hitungan jam berhenti gencatan senjata di sana. Kalau Allah mau gampang. Kun fayakun sekarang juga bisa hijau di sana. Tapi kalau Allah mau, tapi kan Allah membuat suatu permainan. Maka tidak ada makar manusia kecuali untuk menjerumuskan dirinya sendiri. Makar Allah yang paling agung. Makar Allah yang maha bisa, yang maha menang. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang enggak ada ibu-ibu di sini. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau awak kebanyakan ibu gini nih. Bentar-bentar ibu. Pak Rusdi cuma satu. Belum. Yang ngomong berani enggak?
Wallahu a'lam bis. Waktunya udah habis. Alhamdulillah. Kalau masalah sayang tadi pengasih Ar-Rahman. Kalau masalah sayang ini tidak semua, tidak semua. Kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah hanya orang yang menggunakan akalnya dengan benar, orang yang menggunakan hati dengan benar, lalu pemberian Allah itu dia minta keberkahan dari Allah, dia jalankan sesuai dengan keinginan Allah. Maka dua cuman dia. Ketika Allah memberi rezeki kepada dia, kenikmatan, kebahagiaan dan sebagainya, bersyukur dia. Allah senang. Lalu lain syakartum la azidannakum. Kau bersyukur, kutambahi kata Allah. Allah senang. Kutambahi dunia, kumasukkan kau dalam surga. Karena engkau bersyukur terhadap nikmatku. Tapi ketika Allah sedang menguji dia, Allah memberi dia penyakit, Allah memberi dia kemiskinan dan sebagainya, sabar dia, Allah lebih senang lagi. Kau tidak kuberi kebahagiaan di dunia seperti makhluk yang lain, tapi kau tetap sabar, kau tetap sujud padaku. Kata Allah dalam Al-Quran, innallaha ma'as, aku bersamamu. Kalau udah Allah, nggak ada lagi hambatan untuk mendapatkan surganya Allah. Jadi antara dua, kalau tentang pengasihan, kalau mau dapat kasih sayang Allah, pilih saja. Kita di posisi mana? Posisi enak harus bersyukur, posisi susah harus sabar. Udah. Bikin nama anak syukur, dan anak kedua sabar. Syukur dan sabar. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal khair wal afiyah. Segitu aja dulu kita bisa sampaikan tafsir dua ayat daripada Alhamdulillah dan Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian kita nanti mudah-mudahan kita bisa jumpa malam Senin depan. Kalau belum berangkat ya, belum. Di mana Senin depan? Nanti kita jumpa, kita ayat selanjutnya Malik Yaumiddin dan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini lebih mengandung kepada tauhid. Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini lebih mengandung kepada ma'rifat. Wallahu a'lam bis.